Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eli Susanto, SIP MBA PhD, serta Bapak dan Ibu tim penguji. Perkenalkan, saya Anissa Amanda dari RMBA 54, FEB UGM, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Formulasi Strategi Bersaing PT Drim Equestrian. Diawali dengan latar belakang, penelitian ini didasari dari pasca pandemi COVID-19, masyarakat dunia ini hidup lebih sehat, salah satunya dengan berolahraga. Di mana menurut Kementerian Kesehatan tahun 2022 mengungkapkan bahwa olahraga ini menjadi aktivitas fisik yang dilakukan rutin untuk kesehatan. Beberapa jenis olahraga juga mengalami kenaikan seperti salah satunya adalah olahraga berkuda. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pasar perlengkapan berkuda global ini dari data Global Market Insight tahun 2024 menunjukkan bahwa ukuran pasar pada tahun 2023 ini mencapai 11 miliar US dollar dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungannya atau CAGR-nya dari tahun 2024 hingga 2032 ini sebesar lebih dari 4,3%, dan diprediksi ukuran pasar ini pada tahun 2032 mencapai 17 miliar US dollar. Dan dijelaskan juga bahwa segmen perlengkapan penunggang berkuda ini memiliki kontribusi besar dengan nilai pasar pada tahun 2023 sebesar lebih dari 7 miliar, yang didominasi dengan segmen laki-laki sebesar lebih dari 50% dan segmen individu memegang 55% pangsa pasar. Dan dari data di atas menunjukkan bahwa industri perlengkapan berkuda ini memiliki potensi besar secara global. Menariknya, di Indonesia ini tren berkuda mengalami kenaikan yang memberikan dampak positif bagi industri retail perlengkapan berkuda. Dan berikut adalah pemain di industri perlengkapan berkuda di Indonesia. Ada 15 pemain, di mana terdapat 3 lingkup bisnis yang dijalani, yaitu dengan produksi sendiri, importir, dan bermain di keduanya. Nah, Drim Equestrian ini merupakan salah satu pemain di industri yang bermain di lingkup bisnis keduanya, di mana Drim Equestrian harus mampu mempertahankan posisinya dalam bersaing di pasar di tengah munculnya pesaing baru dan pemain lama yang kuat di industri. Dari latar belakang tersebut, Drim Equestrian memiliki permasalahan, yaitu belum memiliki strategi bersaing yang efektif dan tepat untuk mempertahankan posisinya di pasar. Lalu yang kedua, untuk mewujudkan strategi bersaing yang efektif dan tepat, penelitian ini akan menggunakan analisis strategi bersaing eksternal dan internal. Dan dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kondisi lingkungan eksternal dan internal bisnis perlengkapan berkuda Drim Equestrian, dan apa strategi bersaing yang tepat bagi PT Drim Equestrian. Tujuannya dalam penelitian ini adalah mengetahui kondisi lingkungan eksternal dan internal bisnis perlengkapan berkuda PT Drim Equestrian. Lalu yang kedua adalah memformulasikan strategi bersaing yang tepat bagi PT Drim Equestrian. Dan penelitian ini berfokus pada pembuatan formulasi strategi bersaing menggunakan analisis faktor internal dan eksternal perusahaan. Nanti perusahaan akan dapat menentukan posisi perusahaan dan strategi yang tepat. Dan ini adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah konsep manajemen strategi, yaitu dari David tahun 2017, lalu juga menggunakan proses manajemen strategi dari Thomson 2022, dan tentunya menggunakan strategi bersaing dari Thomson 2022, di mana mencakup pendekatan broad low cost strategy, broad differentiation strategy, focus low cost strategy, dan base cost strategy. Dan juga penelitian ini menggunakan analisis PESTEL untuk mengidentifikasi lingkungan eksternal dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dan juga menggunakan analisis Porter 5 Forces. Di sini akan diidentifikasi daya saing industri seperti daya taruh masuknya, daya taruh pembeli, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, dan persaingan di industri. Dan selanjutnya menggunakan analisis FRIO, yaitu Value, Rarity, Immutability, dan Localization, untuk mengidentifikasi kemampuan sumber daya dan juga mengevaluasi sumber dayanya untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dan nantinya akan langsung menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki perusahaan. Dan nanti akan menggunakan matriks SWOT untuk membantu perusahaan menerapkan 4 strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan juga strategi WT. Berikut adalah kerangka penelitiannya. Desain penelitiannya menggunakan kualitatif pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam di PT Drim Equestrian. Pengumpulan datanya yaitu melalui primer, wawancara semi struktur, dan data sekunder. Dan data narasumbernya itu internal dari perusahaan dan juga konsumen terpilih. Dan metode analisis datanya yaitu menggunakan PESTEL, Porter 5 Forces, menggunakan sumber daya dan kapabilitas, menggunakan analisis FRIO, dan matriks SWOT. Dan berikut adalah rangkuman metode pengumpulan data. Dan berikut adalah hasil analisis PESTEL.
dengan 6 pendekatan. Di sini dari aspek politik dilihat dari kebijakan perdagangan internasional, di mana dari ini erat dengan pembelian stok atau impor dari luar negeri. Nah, dari hasil analisis ini bahwa Kementerian Perdagangan tahun 2024 ini ada isu percepatan dengan dibukanya perluasan akses pasar melalui 38 perjanjian dagang. Dalam hal ini memberikan dampak positif bagi dari Megustrian dan menjadi peluang untuk mendorong perusahaan memperluas pasarnya ke pasar global. Dan selanjutnya adalah kebijakan impor. Di belakangan ini adanya isu mengenai pembatasan impor oleh Kementerian Perdagangan. Dan adanya pembatasan impor ini menjadi ancaman dan juga dampak yang kurang baik bagi dari Megustrian. Dan yang ketiga adalahnya kebijakan olahraga nasional. Nah, kebijakan olahraga nasional ini diatur dari peraturan Presiden nomor 86 tahun 2021 mengenai desain besar olahraga nasional, di mana nanti dalam periode 2021 hingga 2045 ini menjadi momentum 100 tahun Indonesia merdeka, dan juga ini menjadi Indonesia Emas 2045. Nah, kebijakan politik ini akan mendorong minat masyarakat dalam berolahraga dan akan memberikan dampak baik dan peluang bagi perusahaan. Dan dari aspek ekonomi, kinerja impor ini mengalami kenaikan. Nah, kinerja impor ini mengalami kenaikan sebesar 5,25% pada periode Januari hingga Oktober 2024. Dan ini menjadikan peluang bagi dari Megustrian juga. Nah, yang kedua adalah fluktuasi nilai tukar rupiah. Menjadi faktor krusial juga dalam aktivitas bisnis dari DRIM yang akan menjadi ancaman juga nih bagi dari Megustrian karena dapat mengurangi margin perusahaan dan juga aktivitas operasionalnya. Selanjutnya itu dari aspek sosial. Nah, di mana partisipasi masyarakat dalam berolahraga ini meningkat pada tahun 2022 mencapai 30,93% menurut Kemenpora. Dan ini juga didorong dari adanya program pemerintah atas kebijakan GBOM tadi, dan ini menjadi peluang juga. Lalu adanya tren olahraga berkuda yang dibawa oleh para public figure, sehingga adanya pergeseran preferensi konsumen di kalangan menengah atas. Lalu adanya faktor teknologi dengan adanya digitalisasi penjualan, dan di sini digitalisasi penjualan ini memberikan peran yang cukup besar dalam dari Megustrian. Nah, di mana pemanfaatan ini akan berdampak besar dan juga memberikan peluang yang besar bagi perusahaan. Dan selanjutnya yaitu faktor lingkungan, seperti produk ramah lingkungan. Dan dari Megustrian ini memberikan pilihan untuk produk ramah lingkungan seperti adanya penggunaan kulit sintetis berkualitas tinggi sehingga dan juga penggunaan daur ulang dengan kualitas tinggi. Dan yang terakhir adalah legal atau hukum, yaitu perlindungan konsumen, di mana barang-barang yang ditawarkan oleh dari Megustrian itu adalah barang-barang yang memiliki standarisasi keamanan yang tinggi. Dan standarisasi ini juga diatur oleh organisasi internasional seperti ISO dan juga organisasi standarisasi equestrian, yaitu analisis Fortress Five Forces. Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru ya. Yang pertama, karakteristik pasar yang niche ini di mana segmen yang spesifik dan bisa dibilang ini menjadi olahraga yang eksklusif. Nah, maka dari itu pemain yang berada di industri ini harus memiliki informasi atau pemahaman mengenai produk secara mendalam. Maka dari itu, pendatang baru bisa dibilang cukup sulit untuk memasuki jika belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam terhadap produk perlengkapan berkuda. Lalu yang kedua adalah akses ke pemasukan dan pelanggan yang cukup sulit. Dan ini juga menjadi sulitnya pendatang baru untuk memasuki pasar. Selanjutnya yaitu daya tawar pemasok, seperti ketergantungan terhadap pemasok yang cukup besar, di mana 90% produk yang dijual oleh dari Megustrian berasal dari luar negeri atau impor. Dan juga di sini ada pemasok lokal yang terbatas, di mana jadi faktor juga daya tawar pemasok yang tinggi. Selanjutnya adalah daya tawar pembeli. Nah, daya tawar pembeli yang tinggi ini karena konsumen di industri perlengkapan berkuda ini unik, di mana mereka ini mengutamakan keamanan, kenyamanan, tapi juga memperhatikan harga. Maka dari itu, daya tawar pembeli di industri ini cukup terbilang tinggi. Nah, selanjutnya itu adalah produk substitusi. Jadi standarisasi keamanan yang tinggi ini jadi sulit untuk digantikan dengan alternatif produk lain. Jadi hanya beberapa kategori saja yang dapat digantikan. Jadi untuk ancaman produk substitusi ini terbilang rendah. Lalu untuk intensitas persaingan dalam industri dengan pemain yang relatif sedikit, tapi semua pemain ini memperebutkan posisinya untuk bertahan.
Dan juga switching cost konsumen cukup sulit karena ketika konsumen sudah menemukan penjual yang cocok, mereka akan sulit untuk berganti ke penjual lainnya. Dan juga perang harga ini juga menjadi persaingan dalam industri yang mana merusak struktur harga. Berikut adalah rangkumannya. Selanjutnya adalah hasil analisis sumber dan kapabilitas, yaitu ada tangible dan intangible. Nah, ini merupakan hasil analisis FRIO di mana dari Megustrian ini memiliki 3 sumber daya dan kapabilitas keunggulan bersaing yang berkelanjutan, yaitu ada keterampilan, pengalaman, dan etos kerja, di mana ini menjadi keunggulan bersaing yang memiliki dampak besar karena ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan jangka panjang, di mana etos kerja yang baik yang dimiliki dari Megustrian ini juga memiliki dampak baik bagi kepuasan pelanggan, dan tidak semua perusahaan ini mampu memiliki tim kompeten dan sulit untuk ditiru. Dan dari Megustrian ini mampu memiliki struktur dan sistem yang terorganisir. Begitu pula dengan nama baik perusahaan, dan ini akan memberikan nilai tambah juga bagi perusahaan. Dan ini reputasi ini tidak dapat dibangun secara singkat dan menjadi langka dan tidak dapat mudah ditiru oleh pesaing. Dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan, yang mana ini berdampak langsung secara signifikan terhadap reputasi perusahaan juga. Dan juga di industri yang niche ini juga menjadi kekuatan yang besar. Ada kekuatan dari word of mouth juga, di mana kekuatan pelanggan ini sulit ditemukan oleh pesaing juga dan tidak mudah ditiru. Dan berikut adalah hasil penelitian SWOT dengan strategi di matriks SO, WO, ST, dan WT, di mana strategi SO-nya memanfaatkan kebijakan olahraga nasional 2045 ini sebagai pengembangan bisnis dan memperkuat posisi pasar, memperkuat jaringan dengan komunitas, memperbanyak kerjasama dengan merek global lainnya, memanfaatkan reputasi merek yang kuat untuk menjalin kerjasama, memperluas jangkauan pelanggan, dan memanfaatkan digitalisasi. Lalu untuk strategi WO-nya, mengoptimalkan digitalisasi atau layanan online untuk menutupi kekurangan belum adanya toko fisik. Lalu yang kedua, menjalin hubungan strategis lebih banyak lagi dengan merek global. Lalu yang ketiga, mau mengembangkan produk lokal sesuai dengan standar internasional. Lalu strategi ST-nya, memanfaatkan kekuatan jaringan komunitas dan reputasi untuk menunjukkan diferensiasi produk yang premium untuk mengatasi persaingan harga. Lalu memanfaatkan kerjasama dengan merek global untuk terhindar dari resiko ketika terjadi perubahan kebijakan impor dan nilai tukar rupiah yang fluktuatif. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan untuk mengurangi ketergantungan konsumen yang sensitif dengan harga. Lalu strategi WT-nya yaitu efisiensi operasional untuk menghindari resiko akibat nilai tukar maupun kebijakan impor yang berubah. Lalu yang kedua, memperkuat produksi lokal. Yang ketiga, menggunakan strategi hedging mata uang dengan kontrak jangka panjang, menghindari resiko kenaikan mata uang. Nah, dalam hal ini, identifikasi usaha strateginya itu menggunakan fokus differentiation strategy. Lalu untuk kesimpulannya bahwa penelitian ini dilakukan dari menghadapi peluang dan tantangan dengan dukungan kebijakan-kebijakan, dengan tren partisipasi yang meningkat, digitalisasi, serta regulasi perlindungan konsumen ini menciptakan peluang. Dan tantangan juga ada seperti fluktuasi nilai tukar, ketergantungan impor, dan persaingan industri. Dan juga intensitas persaingan yang tinggi dan daya tawar pemasok dan pembeli yang kuat. Namun ancaman pendatang baru tetap rendah. Nah, di sini juga dengan pendekatan Evarayo, Daring ini memiliki keunggulan bersaing berkelanjutan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Dan strategi yang tepat adalah fokus differentiation strategi dengan fokus pada segmen pasar kelas menengah atas yang membutuhkan produk berkualitas tinggi dan eksklusif. Untuk sarannya, yaitu dari Megustrian dapat menggunakan strategi segmentasi pelanggan, di mana segmentasi pelanggan ini bisa dilakukan dengan membagi menjadi beberapa kelas konsumen. Seperti misalnya dari frekuensi pembelian pelanggannya, atau mungkin bisa dari nilai transaksi penjualannya, dan juga kategori yang dibeli. Lalu yang kedua ada creating demand dari mungkin yang belum pernah dirasakan atau diidentifikasi oleh pasar industri perlengkapan berkuda. Ini dapat di-create oleh dari Megustrian, misalnya seperti diversifikasi produk atau menciptakan aplikasi digital untuk manajemen berkuda. Nah, yang ketiga sarannya adalah hedging mata uang. Hedging mata uang ini untuk melindungi perusahaan dari dampak fluktuasi nilai tukar dengan cara kontrak jangka panjang, dan juga dari dapat melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang stabil. Dan yang keempat adalah optimalisasi digital dan teknologi. Dan penelitian ini memiliki potensi untuk pengembangan pada saat toko memiliki toko fisik. Saran penelitian datang untuk melakukan penelitian mengenai strategi pengembangan dan juga mengevaluasi implementasi strategi bersaing yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sekian hasil presentasi penelitian tesis saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.